Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Halo teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman apa kabar? Kalau teman-teman sehat, teman-teman harus janji tunjukin wajah teman-teman yang paling ceria. Ayo teman-teman senyum. Aku suka Korea Selatan, kamu suka Jepang. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkanlah saya Anissa Rahma Safitri dari nomor urut W14 kontingen Perwira SMA Negeri 1 Jatilawang. Salam sejahtera. Lintas Info hadir menyapa Anda bersama saya Anissa Rahma. Inilah dia berita selengkapnya. Menurut liputan6.com, tingkat kesadaran masyarakat daerah untuk mendonorkan darahnya masih terbilang cukup rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Inilah alasan mengapa sampai saat ini PMI masih kekurangan 1 juta kantong darah. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya donor darah menjadi penyebab utama. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Nah teman-teman, udah lihat lintas info tadi kan? Menurut berita tersebut, kurangnya sosialisasi tentang pentingnya donor darah menjadi penyebab utama minimnya masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Maka dari itu, di sini saya akan mensosialisasikan tentang DDS, donor darah sukarela. Ayo kita buka materinya. Nah, teman-teman pastinya tahu kan cairan berwarna merah yang keluar saat kita terluka? Ya, itu adalah darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang terdapat di pembuluh darah yang berfungsi untuk mentransfer oksigen, karbohidrat, dan metabolit. Wah, darah sangat penting ya bagi tubuh kita. Tak kalah pentingnya dengan kegiatan donor darah. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu donor darah? Jadi, donor darah adalah kegiatan penyumbangan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Donor darah dibagi menjadi dua, yaitu DDS dan DTP. DDS atau donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela, tetapi ia tidak mengetahui kepada siapa darah tersebut akan diterima. Sedangkan DTP atau donor darah pengganti adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela dan ia mengetahui kepada siapa darah tersebut akan diterima. Darah yang diambil dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Darah lengkap adalah darah yang mengandung seluruh komponen darah. Komponen darah terdiri atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Darah yang didonorkan dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti korban kecelakaan, persalinan, penyakit kelainan darah, dan operasi. Teman-teman tahu nggak sih, belum tentu setiap orang memiliki jenis golongan darah yang sama. Menurut golongannya, jenis darah dibagi menjadi 4 loh. Yaitu yang pertama, golongan darah A, berantigen A, berantibodi B, dan bergenotip OA atau AA. Lalu yang kedua, golongan darah B, berantigen B, berantibodi A, dan bergenotip OB atau BP. Lalu yang ketiga, golongan darah AB, berantigen AB, bergenotip AB, dan satu-satunya golongan darah yang dapat menerima semua suplai darah. Lalu yang terakhir, golongan darah O, berantigen O, berantibodi A dan B, dan bergenotip OO, dan hanya dapat menerima suplai darah dari golongan O itu sendiri. Seberapa penting sih darah dalam tubuh kita? Menurut Kompas.com, darah sangat penting bagi tubuh kita. Ketika kita kekurangan cairan darah, tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Berikut ini adalah fungsi dari darah. Yang pertama,
yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Tujuan diselenggarakannya kegiatan donor darah salah satunya untuk mewujudkan sikap peduli dan sukarela dalam membantu sesama. Kira-kira teman-teman udah tahu belum nih bagaimana prosedur dari donor darah? Kalau teman-teman belum tahu, ayo kita bernyanyi sambil belajar bersama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu ku pergi berdonor darah. Langsung saja ke UTD, banyak manfaatnya. Ku duduk sambil mengisi identitas diri. Ku ikut petunjuk supaya baik jalannya. Nah teman-teman, ini adalah contoh dari formulir donor darah. Setelah kita diperiksa, kita akan diambil darahnya. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan bingkisan dari PMI sebagai tanda terima kasih. Tak hanya itu, kita juga akan mendapatkan kartu pendonor yang berfungsi sebagai identitas pendonor. Lalu siapa aja sih yang bisa mendonorkan darahnya? Kira-kira kita bisa nggak ya? Bisa, aku, kamu, kita semuanya bisa mendonorkan darah kita, asalkan kita memenuhi syarat-syarat pendonor. Berikut ini adalah syarat-syarat pendonor menurut PMI. Yang pertama, baik pria dan wanita berusia 17 sampai 60 tahun dan memiliki minimal berat badan 45 kg. Lalu yang kedua, tekanan darah berada pada rentang sistolik 100 sampai 180 mm per hemoglobin dan diastolik 50 sampai 100 mm per hemoglobin. Lalu yang ketiga, kadar hemoglobin pada perempuan minimal 12 gram dan pada laki-laki minimal 12,5 gram. Lalu yang keempat, sehat secara jasmani dan rohani. Kondisi ini sangat dipengaruhi karena darah yang diambil akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Lalu, ada beberapa kondisi kesehatan yang tidak diperbolehkan untuk mendonorkan darahnya. Yang pertama, menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV atau AIDS, hepatitis, sifilis, jantung, paru-paru, hati, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Lalu yang kedua, sedang dalam kondisi hamil dan menyusui. Dan yang ketiga, sedang mengkonsumsi obat-obatan. Ada banyak sekali manfaat dari donor darah, terutama menyelamatkan nyawa seseorang dan menyambung hidup orang yang sangat membutuhkan. Wah, sangat mulia sekali bukan? Tak hanya itu, kita sebagai pendonornya pun memiliki banyak sekali manfaat dari kegiatan donor darah ini. Yaitu, yang pertama, kita dapat mendapatkan kepuasan batin karena kita bisa membantu seseorang yang sangat membutuhkan. Lalu yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kita akan diperiksa secara rutin. Lalu yang ketiga, dapat menyehatkan tubuh karena darah yang ada di dalam tubuh akan memproduksi yang baru. Lalu yang keempat, kita bisa berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya loh. Tak hanya itu, kita juga bisa mendapatkan piagam penghargaan sesuai dengan jumlah kita mendonorkan darahnya loh, yaitu 10 kali, 25 kali, 50 kali, 75 kali, dan 100 kali. Apabila kita menyumbangkan darah kita sebanyak 100 kali, maka kita akan mendapatkan tanda kehormatan lencana kebaktian sosial yang diberikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nah teman-teman, mau nggak nih piagam yang ini? Pastinya mau bukan? Kalau mau, ayo teman-teman jadilah pendonor tepat di usia teman-teman yang ke-17 tahun. Kita, PMR Wira yang berfungsi sebagai peer educator mempunyai peran dalam kegiatan donor darah ini, yaitu kita bisa menjadi pendonor apabila kita sudah memenuhi persyaratan yang ada. Lalu peran PMR Kobra dalam kegiatan donor darah ini adalah melakukan kegiatan kampanye untuk tujuan mengajak seluruh warga SMA Negeri 1 Jatilawang untuk menjadi pendonor aktif. Tema kegiatan kampanye yang kami lakukan yaitu melalui kegiatan donor darah, wujudkan warga Semanja yang peduli terhadap sesama. Lalu nama kegiatan donor darah di SMA Negeri 1 Jatilawang yaitu Blodora.
Blood Donors Cobra. Kami bekerja sama dengan UTD PMI Kabupaten Banyumas menyelenggarakan kegiatan donor darah secara rutin selama 3 bulan sekali. Dari kegiatan sosialisasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kegiatan donor darah sangat berarti penting bagi kehidupan kita. Lewat kegiatan kecil kita ini kita dapat menyelamatkan banyak sekali nyawa. Jadilah pahlawan yang bermanfaat bagi dirimu sendiri dan masyarakat. Darahmu sangat bermanfaat. Donorkan, selamatkan kehidupan dan jadikan istimewa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga lewat sosialisasi ini kita menjadi tergalakkan untuk melakukan kegiatan donor darah. Dan jangan lupa teman-teman harus sebarkan informasi ini ya. Sebelum menutup, saya akan menyanyikan sebuah lagu bertemakan donor darah. Ayo teman-teman ikuti.